Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Pemberi rezeki yang tak terhitung jumlahnya, yang menitipkan amanah anak dan istri sebagai anugerah, bukan sekedar beban. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam memikul tanggung jawab, yang mengajarkan bahwa perjuangan menafkahi keluarga adalah ibadah yang mulia. Pada kesempatan ini, izinkan saya saling mengingatkan dalam kebenaran kepada semua kita kepala keluarga. Ketahuilah, tanggung jawab kita kepala keluarga adalah amanah agung. Kita hamba Allah yang sedang berjuang. Kita memikul beban yang terasa berat. Anak-anak menempuh pendidikan, ada yang di perguruan tinggi, ada yang di SMA, ada yang di SLTP, ada yang di SD, dan bahkan ada yang di TK dan PAUD. Sementara istri kita sepenuh hati mengurus rumah dan mendidik anak-anak kita sehingga tidak dapat turut mencari nafkah. Ketahuilah, ini bukanlah ketidakadilan, melainkan pembagian tugas yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita sedang beribadah dengan cara menjaga rumah, mendidik putra-putri kita, dan menciptakan ketenangan agar kita dapat bekerja dengan tenang. Sedangkan kita dengan keringat dan usaha kita sedang melangkah di jalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman menegaskan kedudukan kita sebagai kepala keluarga dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Ya, kita adalah pemimpin, dan kepemimpinan itu memang disertai tanggung jawab. Namun ingat, setiap beban yang kita pikul karena Allah akan disertai kekuatan dan pahala yang berlipat ganda. Perjuangan kita itu sedekah paling utama. Jangan pernah merasa usaha kita sia-sia. Ketahuilah, di sisi Allah, nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak memiliki kedudukan yang sangat mulia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan Imam Muslim, khairud dinar dinarin yunfikuhu rajulu ala ahlihi, sebaik-baik dinar yang dibelanjakan seseorang adalah dinar yang ia berikan untuk keluarganya. Beliau juga bersabda, hadis riwayat Bukhari, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmata tarfa'uha ila fimra'atik. Sungguh tidaklah engkau menafkahkan sesuatu karena mengharap ridha Allah, melainkan engkau akan mendapat pahala karenanya. Bahkan sesuap nasi yang engkau suapkan ke mulut istrimu, itu pun dicatat sebagai pahala. Bayangkanlah, setiap biaya sekolah, setiap buku yang dibeli, setiap makanan yang tersaji di meja, setiap pakaian yang menutupi tubuh mereka, semuanya adalah sedekah yang mengalir pahalanya, bahkan menjadi amal jariah jika kelak anak-anak kita tumbuh menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, barang siapa yang bekerja keras untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka usahanya itu termasuk di jalan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani di luar kemampuan. Ketika rasa berat menyelimuti hati, ingatlah janji Allah yang menenangkan. Quran surah At-Talaq ayat 7. Liyunfik dhu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaih rizquh falyunfik mimma ataha Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alul lahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang rezekinya dibatasi, hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikannya. Allah kelak akan memberikan kemudahan sesudah kesempitan. Ini adalah jaminan Allah. Kita kepala keluarga tidak akan diminta memberi melebihi kemampuan kita. Apa yang kita usahakan dengan halal dan ikhlas pasti cukup, dan Allah akan melapangkan jalan di tengah sempitnya keadaan. Bahkan Allah berjanji akan mengganti setiap harta yang kita keluarkan. Quran surah Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yuhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah,
Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Anak-anak kita adalah investasi masa depan. Jangan pandang pendidikan anak-anak kita semata-mata sebagai beban biaya. Ketahuilah, mendidik dan menyekolahkan anak-anak kita adalah investasi abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih utama bagi anaknya daripada pendidikan yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika anak kita ada yang kuliah, ada yang di SMA, di SLTP, di SD, dan di TK, bahkan PAUD, sesungguhnya kita sedang menanam benih kebaikan. Kelak, jika mereka tumbuh menjadi orang berilmu, bertakwa, dan berguna bagi agama serta bangsa, maka doa dan amal mereka akan terus mengalir menjadi pahala bagi kita, bahkan setelah kita tiada. Quran surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kuatkan hati dengan kesabaran dan tawakal. Wahai saudaraku, beban itu memang terasa berat. Namun ingatlah janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Isra ayat 5. Ada istri kita yang tidak dapat bekerja, namun perannya tidak kalah mulia. Ia menjaga kehormatan keluarga kita, mendidik anak-anak kita, dan menciptakan ke dalam rumah tangga kita kedamaian. Itu adalah ibadah besar yang meringankan beban batin kita. Maka perkuatkanlah hati kita dengan 3 hal. Yang pertama, ikhlas. Niatkan segala usaha kita semata-mata karena Allah, bukan sekedar ingin dipuji. Yang kedua, sabar yang indah. Bersabarlah tanpa mengeluh, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, tawakal. Setelah berusaha maksimal, serahkanlah hasilnya kepada Allah.
Dialah yang mengatur rezeki, bukan semata-mata kerja keras kita. Berdoalah selalu dengan doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Wahai kepala keluarga yang mulia, jangan pernah merasa sendirian dalam perjuangan ini. Allah Maha melihat keringat kita, Maha mendengar doa kita, dan Maha mengetahui beban yang kita pikul. Ingatlah, kita bukan sedang memikul beban yang akan hilang, melainkan sedang menimbun pahala yang tak terhitung jumlahnya, dan sedang mempersiapkan generasi yang kelak mendoakan kita. Teruslah melangkah dengan kepala terangkat, hati yang teguh dan penuh keyakinan. Rezeki itu dijamin, kemudahan itu pasti datang, dan surga adalah balasan terindah bagi siapa yang memelihara amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menguatkan langkah kita, melapangkan rezeki kita, menjadikan anak-anak kita penyejuk mata, dan menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.